Waktu berjalan begitu cepat. Nah, tak terasa nih generasi penerus perjuangan negeri semakin hari terus berganti. Tepat pada tanggal 22 Oktober kali ini merupakan peringatan Hari Santri Nasional ke-5. Momentum yang sangat bersejarah bagi kaum pemuda dan terkhusus bagi santri Indonesia. Semangat yang terus berkobar demi menegakkan kembali kedaulatan negara dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah tak pernah padam, namun semakin bertambah. Berawal dari keresahan para pemuda yang menghadapi situasi negara yang belum merdeka, pergerakan dan juga strategi mulai disusun hingga pada akhirnya lahirlah resolusi jihad kaum santri. Mereka turut serta melawan penjajah dengan semangat jihad tinggi demi tegaknya NKRI. Resolusi jihad ialah yang menjadi bukti bahwa santri juga memiliki jiwa nasionalis dan semangat juang tinggi. Meskipun dengan alat perang yang minim, mereka tak gentar maju ke medan perang bersama para aparat keamanan negara. Karena mereka meyakini bahwa kebenaran harus terus ditegakkan meskipun nyawa menjadi taruhan. Mereka yakin dengan usaha maksimal akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih, mereka adalah generasi terbaik bangsa yang bisa kita tiru semangatnya di masa sekarang. Rela mati dan turut serta dalam medan juang merupakan bukti konkret bahwa mereka benar-benar serius mengabdikan diri untuk bangsa dan berjihad di jalan Allah. Sejak 5 tahun yang lalu, momentum Hari Santri Nasional tak pernah luput diperingati. Tujuannya agar santri bisa mengambil hikmah dari para pendahulu mereka. Peringatan ini bukan hanya sekedar gebiar-gebiar semata ya, akan tetapi esensi adanya peringatan itulah yang diharapkan mampu menumbuhkan semangat juang tinggi bagi santri generasi masa kini. Seiring perkembangan zaman yang terus berubah dari waktu ke waktu, banyak sekali menimbulkan kontroversi dan juga menjadi bibit permasalahan yang muncul di berbagai penjuru negeri. Tak luput pula bagi mereka kaum santri. Beberapa di antara mereka sudah tidak lagi mengenali diri mereka sendiri, melenceng dari tata nilai dan norma yang seharusnya mereka taati sebagai seorang santri. Padahal seharusnya mereka itu mengharumkan negeri. Tak pantas mereka bertindak seperti itu. Bertindak layaknya orang yang tak tahu pesan-pesan generasi terdahulu yang seharusnya mereka lanjutkan untuk menjadi lebih baik lagi. Mereka asyik dengan dunia mereka sendiri, berlalu lalang ke sana kemari hanya untuk memajukan eksistensi diri, tanpa karya namun penuh dengan tanda tanya. Tanda tanya yang menyimpan lembaran masalah yang kian hari terus bertambah. Apa kabar, wahai kalian santri pejuang generasi harapan negeri? Di era digital ini ternyata juga berdampak pada santri Indonesia. Kebanyakan dari mereka telah kehilangan jati dirinya. Perlahan mereka mulai menyimpang dari cita-cita luhur para pendahulu, dan semakin hari jumlahnya semakin banyak. Hal inilah yang sebenarnya menjadi momok tersendiri bagi bangsa Indonesia dan sekaligus menimbulkan masalah baru yang sampai saat ini belum terselesaikan. Ditambah lagi virus westernisasi yang membuat mereka asing dengan budaya mereka sendiri, terkhusus budaya kaum santri. Tak hanya itu, politik identitas turut serta berpartisipasi melemahkan kesadaran santri Nusantara dalam berbangsa. Hal ini juga semakin diperparah dengan perkembangan teknologi yang tak bisa mereka manfaatkan secara maksimal.
Akses internet yang sangat mudah membuat mereka itu semakin susah mengaplikasikan falsafah bangsa. Hal itulah yang kemudian menyebabkan mereka memiliki tingkat kesadaran yang rendah dalam hidup bernegara hingga pada akhirnya sulit melangkah dalam medan juang. Mengapa demikian? Iya, kita tahu bahwa berjuang itu tidak mudah, butuh ketahanan yang tinggi, karena kita tahu jalannya sangat terjal lagi mendaki. Nah, virus westernisasi ini ternyata juga membuat mereka menjadi seseorang yang menginginkan semuanya serba instan dan tentunya sangat apatis terhadap perjuangan, apalagi kemajuan bangsa. Tak pernah mereka pikirkan. Mereka lebih suka memilih perilaku hedonis ketimbang nasionalis, lebih suka berfoya-foya ketimbang harus memberikan dana untuk kepentingan bersama. Mereka hanya berpikir tentang diri mereka sendiri, sangat individualistik dan seringkali mengejar kesenangan semu. Jika kita kaji ulang, semua itu hanya untuk kepuasan diri mereka dan pastinya tidak ada nilai juangnya. Tidak hanya itu, kecenderungan apatis berbangsa membuat mereka terus berbeda dalam sekat-sekat perbedaan yang semakin hari terus merajalela. Sekat perbedaan di sini mengenai kemunculan berbagai kelompok yang ingin terlihat kuat. Hingga pada akhirnya, kata persatuan perlahan luntur akibat kemunculan identitas kelompok yang selalu digaungkan. Hal inilah yang demikian kita sering menyebutnya sebagai politik identitas. Inilah yang mesti kita benahi bersama. Sebagai santri harapan negeri, kita harus menjadi eksekutor dalam memajukan bangsa. Menjadi santri yang memiliki kesadaran tinggi dalam hidup berbangsa, menjadi harapan bangsa bagi generasi pendahulu. Jangan melulu sibuk menggaungkan identitas pribadi, namun lupa akan identitas bangsa sendiri. Mari kita bersama-sama bangkit untuk terus meningkatkan kesadaran kita dalam hidup berbangsa. Jangan mau lagi dibohongi, apalagi terprovokasi oleh oknum yang ingin memecah persatuan negeri. Jangan mau kita dijadikan alat untuk merusak negeri tercinta yang sedang kita tinggali ini. Manfaatkan media sebagai alat untuk mempermudah perjuangan di era kini. Terus kobarkan semangat dalam membangun Indonesia yang maju, kompeten, dan juga beradab. Tirulah semangat juang para generasi terdahulu yang tak kenal lelah apalagi kalah. Tirulah perjuangan mereka dengan berbagai karya yang kita ciptakan. Teruslah berbenah dan menjadi santri kuat agar tidak terkoyak oleh ideologi yang tak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Selamat Hari Santri Nasional, semoga resolusi juang pahlawan terdahulu dapat kita lanjutkan hingga sampai kepada cita-cita yang sesungguhnya. Sekian presentasi saya, mohon maaf atas segala salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.